tonight. Together we can go crazy. We can put. Halo guys, kita kembali ke Santos Podcast. Saya bernama Akhir Teguh Prasetyo dan kita kedatangan narasumber bernama Mas Muli. Ya, halo. Kita hari ini akan membahas LGBT. Apa sih yang kamu ketahui tentang LGBT? Ya itu lebih tepatnya ke homoseksual yang kayak memiliki rasa ketertarikan antar sesama jenis dan memiliki perasaan yang romantis terhadap sesama jenis. Nah, sedangkan LGBT itu sendiri itu kata akronim yang menggantikan kayak gay, lesbian, lalu biseksual, transgender, yang menggantikan kata frasa kata komunitas gay lah. Ya. Bagaimana menurut kamu ciri orang yang mengidap LGBT? Apakah seperti kamu sendiri? Weh, kok astagfirullah. Nah, cirinya tersendiri itu kayak semisal memiliki halusinasi tentang kayak misalnya tentang apa ya? Halusinasi antara kita seksual gitu dengan sesama jenis. Ya. Lalu kayak semisal kita memiliki rasa suka terhadap sesama jenis, banyak juga kayak gitu. Kamu juga mungkin. Bercanda. Nah, kayak semisal juga apa ya namanya ya? Udah kayak pegang-pegangan juga ke sesama jenis tapi memiliki rasa kayak lebih, kamu, rasa suka. Nah, lalu kayak apa ya namanya ya? Kayak apa ya? Ya udah gitu dulu ya. segitu. Menurutmu homoseksual itu termasuk penyakit atau gangguan mental? Menurutku sendiri itu enggak, itu lebih ke rasa ya. Rasa perasaan itu kayak perasaan suka antar sesama jenis. Kalau kesehatan itu enggak, tidak. Ya. Bagaimana menurutmu tentang komunitas LGBT itu? Ya sebenarnya itu kecewa. Nah, dikarenakan apa fungsinya komunitas tersebut? Apakah itu berdampak bagus untuk masyarakat sekitar? Semisal nih kita di Indonesia sendiri kan tidak ada komunitas tersebut karena tidak bagus juga untuk kesehatan mental masyarakat tersendiri, karena ya kalau melihat seperti itu mungkin ya kayak aneh, pasti nggak guna juga kalau mungkin di Eropa situ kayak Amerika ataupun Jerman mungkin berguna bagi masyarakat yang ya memiliki perasaan seperti itu, mungkin berguna. Tapi mungkin menurut saya kecewa dikarenakan komunitas tersebut tidak ada gunanya dan ya tidak bermanfaat. Tapi apa kamu ingin join nih? Enggak lah. Tidak bermanfaat kok juga. Kenapa? Yang benar. Ya benar ya kali join komunitas tersebut kan enggak ada gunanya juga toh. Ya siapa tahu. Ya enggak. Apakah LGBT dapat memiliki keluarga atau anak? Ya menurutku yang pasti tidak. Nah, karena sesama jenis melalui hubungan tersebut ya kan, hubungan kayak laki-laki dengan perempuan itu harus. Sedangkan kalau LGBT kan sesama jenis, pasti nggak bisa juga. Kayak masa laki-laki sama laki-laki punya anak gitu, laki-laki kan nggak punya kayak selulur atau apa gitu, nggak punya ovum atau itu. Dengan perempuan nggak punya sperma untuk membuahi. Nah gitu nggak mungkin. Kalau ada kemungkinan tapi itu adopsi. Ya tapi ya kasihan juga kalau anaknya sendiri kalau nggak tahu apa-apa kok tiba-tiba diadopsi oleh sepasang LGBT homoseksual. Wah, kecewa anaknya itu. Misalnya lo semisal papa minggu kafe ibunya nggak ada tapi papa bapak ibu ya nggak mungkin kan. Ya. Apa saja hak
hak LGBT yang telah diakui secara hukum di berbagai negara. Bagaimana? Menurutku di Indonesia itu nggak ada, bahkan nggak diakui. Kalau mungkin di negara-negara seperti Eropa kayak Amerika, Jerman, Georgia mungkin ada kayak event-event komunitas gitulah yang semisal ini komunitas LGBT itu ada, mungkin ada gitu, mungkin hukumnya bagi mereka biasa-biasa aja ataupun kayak mendukung lebih masih tepatnya normal lah bagi mungkin mereka. bagi negara-negara seperti itu normal, tapi negara kita sendiri itu tidak ada sama sekali kalau itu diakui, bahkan komunitas tersebut pun Dilarang. di Indonesia sendiri. Mungkin kayak Amerika itu didukung, bahkan mungkin kayak Jerman juga lebih mendukung lagi. Ya Apa bahkan, kamu mendukung? enggak, kan banyak toh di Jerman gitu kayak pasangan-pasangan LGBT. Iya. Banyak banget. Amerika juga ada kan beberapa, mungkin ya nggak sebanyak Jerman tapi kayaknya banyak juga sih. Kalau di Arab sendiri itu lebih ke kena hukuman, mungkin hukuman gini ataupun hukuman ke Gantung. ya gitulah. Ya. Apa dampak sosial dan psikologis yang dialami oleh orang LGBT? Dampaknya bagi orang LGBT, Ya, dampaknya itu lebih ke sosial. Kayak dikucilkan, mungkin dikucilkan, mungkin kayak nggak dianggap, dijauhi. Kayak kamu sama aku itu pasang gitu ya. Ini misal. Iya. Nah, pandangan orang lain pasti kayak ini apa toh kok ada kayak gini, jauhin, dikucilkan. Iya. Perasaan kita sendiri gimana? Yang LGBT itu mungkin kayak keganggu antara apa namanya? Mentalnya. Nah, mental lalu ke sosial. Lalu ke kekeluargaan mungkin juga kayak nggak dianggap, soalnya ya Aneh banget. aneh pasti. Keluarga pun pasti kecewa terhadap orang-orang seperti itu jika salah satu anggota keluarganya itu LGBT sendiri. Iya. Bagaimana pandangan agama besar tentang LGBT? Ya, haram pastinya. Ini kita ambil dari Islam ya, dari Al-Quran, surah Al-Isra lah, ayat 80. Itu kan menceritakan tentang kaum Lut ya. Iya. Kamu tahu nggak sih kaum Lut itu apa? Enggak, apa itu? Ya kayak kaum yang LGBT itu udah kelewat banget. Bahkan mereka itu kayak berhubungan seksual. Iya. Kayak semisal laki-laki dengan laki-laki itu hal yang lumrah banget di satu kaum itu. Nah, kayak perempuan dengan perempuan lumrah. Nah, makanya itu kan kayak ada di suratnya itu nggak boleh kan kayak gitu, kayak harus dijauhi agar tidak terkena dampaknya sendiri untuk ya melakukan sendiri. Itu pun nggak diperbolehkan juga, soalnya kan udah kayak leluhur kita itu tidak ada yang kayak gitu kan, mungkin kena azab gitu. Nah, apa dampak negatif LGBT? Apa LGBT membuat dampak negatif? menurutku ada. Yang pastinya negatif pasti ada. Kalau mungkin bagi sebagian yang kayak orang-orang LGBT itu mungkin ya dampaknya bagus, tapi bagi kita sendiri yang normal pasti negatif banget. Dampaknya itu kayak kita mungkin akan terpengaruh juga, soalnya kita kan Penasaran. manusia juga penasaran kan akan sesuatu. Kita pasti kayak gitu. Kayak semisal teman kita itu ada yang LGBT salah satunya gitu, mungkin teman kelasmu juga kan. Bukan kamu? Bukan. Ya kali kan kita baru kenalan ini, ya kan. Ya mungkin kita akan kena dampaknya juga, negatif juga, mungkin kesehatan mentalku kita juga terkena. Kayak kita penasaran pasti ingin mencoba juga kan. Iya. Mencoba malah ketagihan lalu malah jadi LGBT-nya, salah satu homoseksualnya. Nah, dampaknya tersendiri itu banyak banget malah. Semisal bagi kita mungkin kayak terganggu, kayak mungkin kayak bisa jadi salah satu mereka mungkin kayak risih, mungkin kayak banyak. Sedangkan dampak positif mungkin bagi LGBT tersendiri itu
bagi kaumnya sendiri, bukan bagi orang Bukan yang normal. bagi kita. Bukan Bagi kita. yang normal. Itu mungkin kayak wah, ada komunitas ini, wah bisa diakui nih mungkin. Ya, banyak teman mungkin kayak komunitas, mungkin kayak mereka banyak menjalin tentang kekeluargaan tentang komunitas tersebut. Ya meskipun saya dengernya juga jijik ya. Masa? Jijik banget. Jijik. Kalau dengar komunitas tersebut, bagi komunitas itu mungkin dampaknya positif karena banyak banget dampak-dampak di sana yang positif bagi komunitasnya. Tapi bagi kita yang normal mungkin sangat negatif karena kita akan terganggu dalam hal kesehatan mental, dalam hal kesehatan pikiran, kesehatan ya mungkin mental juga ya termasuknya. Dalam kita memproses gimana kok ada kayak gini mungkin negatif banget. Mungkin akan memengaruhi kita juga dalam hal tersebut untuk kemudian harinya, itu saja. Apa kamu pernah suka sesama jenis kelamin? Aduh, Ngaku aja itu. masa Ya, harus ngaku. ini dikasih solusinya juga nggak ini? Iya. Kalau mau tanya solusi gitu. Terserah, kalau mau juga boleh. Aduh. Nah, sebenarnya pernah suka. Nah, ya pernah. Bahaya. Nah, pernah. Itu 2 kali malah. Sempat tobat tidak melakukannya, malah melakukannya karena satu teman itu sendiri. Ya, nggak tahu temannya siapa. Nah, pernah di kelas berapa, saya nggak mau menyebut kelasnya. Itu privasi soalnya, saya takut dimarahin nanti. Sama orangnya? Ya, sama orangnya. Itu ada satu temanku, mungkin dia udah pindah ya karena dia juga saya. Jadi ya gitu. Salah satu komunitasnya. Tuh saya kayak semisal dia tuh normal. Ya. Normal. Seperti biasa. Seperti biasa. Tiba-tiba jadi gay gitu. Kok jadi gay? Itu di akhir apa atau di pertengahan? Pertengahan lebih tepatnya. Kayak dia itu suka perempuan gitu loh. Mungkin kakelnya kan. Ya. Karena kakelnya nggak nge-feedback. Ya. Dia malah jadi gay dan temennya jadi pelampiasannya. Siapa itu? Nggak tahu, saya nggak mau nyebut. Bahkan orangnya datang ke sini, jauh-jauh ke sini. Nah, kayak semisal tuh kan tadi saya udah bilang kan, dia itu ketolak lalu jadi temennya yang jadi pelampiasan. Ya. Nah, tiba-tiba tuh, wah, aku sing kena. Nah, aku bingung, iki apa tuh kak? Aku mah kira arti tuh. Gay itu apa, homoseksual itu apa, nggak tahu sama sekali. Dia ngajarin malah, bagus kan? Bagus banget. Tidak, itu dampak negatifnya itu. Mengajarkan orang yang normal menjadi sesat. Tapi kamu jadi sesat sekarang? Enggak, udah alhamdulillah, udah enggak, ya kan. Nah, kan awalnya dia ketolak, lalu malah temennya jadi pelampiasan, malah jadi gay juga kan. Awalnya tuh kan itu temanku meluk aku kan, nggak tahu kok meluk dari belakang. Pas aku tiduran di kelas tiba-tiba dipeluk kok nyaman. Ketagihan Lama-lama tiba-tiba dia juga nyium leher gitu kan. Kaget nyium leher ini. Nah tiba-tiba kan sekarang malah jadi nyium-nyiumi. Enggak lah ya kali. Nah itu sendiri kan kayak kaget, tiba-tiba aku pengen kayak enak juga, ketagihan. Lama-lama jadi komunitasnya tersebut. Nah setelah semenjak kenaikan kelas itu dia pindah loh, udah tobat aku ini, tapi tiba-tiba dia datang nyalurin lagi. Nah itu salah satunya nggak enaknya itu, makanya setidaknya dia dikasih ke dokter kesehatan biar sembuh. Kasihan juga teman-temannya kalau gitu, temennya juga ikut kan, kasihan. Kalau kamu didokterin nggak? Ya awalnya enggak, cuman solusinya itu satu doang, yaitu hindari aja kayak
berhayal Berhayal. kayak hubungan seksual gitu, berhayal tentang sesama jenis itu ininya solusinya itu kurangin. Mungkin berat bagi orang-orang yang udah mengidap tersebut, mungkin berat banget, tapi gampang juga. Tapi kalau semisal tekun dengan pemikirannya itu, oh jangan gini, itu soalnya oh iya nanti kalau aku gini gimana masyarakat sekitar menanggapinya, pasti kayak jijik, mungkin kayak dikucilkan, mungkin kayak nggak dianggap juga. Ya mending dikurangin demi kenyamanan masyarakat sekitar yang kita ditinggali itu, kayak biar nggak terganggu dengan kita gitu loh. Kasihan juga kan tiba-tiba kita yang normal tiba-tiba jadi gitu, masyarakat pun bingung. Iya. Kok gini, malah kita yang dikucilkan. Nah saranku tersendiri itu mending kasih ke dokter kesehatan mental biar mereka juga lebih sadar kalau itu salah. Nah sedikit saran juga, kalau misal punya teman yang kayak gitu, mungkin tanya dulu, jangan dikucilkan, tanya dulu kenapa kok bisa gitu. Lebih baik tanya, kita rangkul bersama-sama. Kalau itu salah, kita lebih kasih saran ke dokter juga, ke dokter kesehatan juga agar dia sembuh. Enggak ke RSC? Enggak, jangan. Kalau semisal gagal dalam percintaan, coba dia jangan kayak gitu, lebih fokus ke masa depan aja ketimbang lebih ke dunia percintaan, karena itu sangat tidak sehat juga buat orang-orang. Kalau mereka ketolak mungkin akan seperti itu. Saranku hanya itu saja. Kalau ada teman yang kalian kayak seperti itu, lebih baik kalian rangkul agar bisa sembuh juga ketimbang kalian tidak merangkul, malah dia menjadi dan temannya akan tersesat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Maliki sudah datang kemari, dan terima kasih sudah melihat podcast kami, Podcast Santos. Ya. I need you tonight. Together we can